Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, untuk mengefektivitas waktu kita, langsung kita simak video ya. Ustadzah mau share screen. Kalian perhatikan, kalau kemarin di pelajaran IPS sudah belajar tentang berbagai suku, kemudian rumah adat. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghadapi dalam keragaman ini. Disimak baik-baik ya. Muatan pelajaran PPKN. Sudah masuk suaranya? Sudah jelas? Berikutnya, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Sudah. Ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan merupakan kekayaan bagi negara kita. Kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sikap persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Dan yang keempat, menghormati setiap pekerjaan yang kita temui, seperti menghormati petugas kebersihan di sekolah. Berikut sikap menghargai keragaman suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, menghormati orang yang berasal dari suku lain. Kedua, menerima perbedaan fisik setiap suku. Ketiga, merasa bangga pada semua suku di Indonesia. Keempat, berteman tanpa membedakan asal suku bangsa. Dan yang kelima, mendukung kegiatan masyarakat meskipun berbeda suku. Menjelaskan cara melestarikan bahasa daerah. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Saat berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Walaupun memiliki bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia, Indonesia juga memiliki beragam bahasa daerah. Keragaman bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan dan lestarikan. Berikut sikap yang dapat kamu lakukan sebagai siswa untuk melestarikan bahasa daerah. Yang pertama, bangga saat menggunakan bahasa daerah. Kedua, menghargai teman yang sedang menggunakan bahasa daerahnya. Ketiga, mau mempelajari bahasa daerah lain. Keempat, tidak menghina bahasa daerah lain. Keragaman agama dan kebebasan beragama. Kita sudah tahu agama yang diakui secara resmi di Indonesia. 6 agama tersebut yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Pemeluk agama memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Setiap agama memiliki cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Sekarang, ayo kita mengenal keragaman agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran. Tempat ibadahnya bernama masjid. Hari besar agama Islam seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik. Kitab suci agama Katolik yaitu Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Katolik. Hari besar agama Katolik seperti Hari Paskah atau wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Raya Natal. Agama Kristen. Kitab sucinya bernama Alkitab. Tempat ibadahnya Gereja Kristen. Hari besar agama Kristen seperti Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan Hari Natal. Agama Hindu. Kitab suci agama Hindu yaitu Kitab Weda. Tempat ibadahnya bernama Pura. Hari besar agama Hindu, Hari Raya Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagerwesi, dan Siwaratri. Selanjutnya, agama Buddha. Kitab suci agama Buddha bernama Kitab Dipitaka. Tempat ibadahnya bernama Wihara. Hari besar agama Buddha, Hari Raya Waisak, Adina, Asada, dan Maga Puja. Agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu yaitu Kitab Ujing, Kitab Sishu, dan Kitab Kiaujing. Tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek, Keng Tikong, Cap Gomeh, dan wafat Nabi Konghucu. Sikap baik terhadap pemeluk agama lain. Sikap-sikap baik terhadap pemeluk yang berbeda agama bisa kita terapkan seperti contoh berikut. Yang pertama, mengingatkan orang lain untuk beribadah. Contohnya, mempersilakan teman yang beragama Islam untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, menjaga ketenangan saat orang lain beribadah. Contohnya, tidak bermain di sekitar rumah ibadah ketika sedang ada ibadah. Ya, menghormati pilihan agama lain. Contohnya, tidak memaksa teman beragama lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Sikap baik yang berikutnya, menghormati tempat ibadah agama lain. Contohnya, tidak mencoret-coret dinding tempat ibadah. Kemudian, menghormati upacara keagamaan yang dilakukan agama lain. Contohnya, tidak mengambil makanan persembahan atau memadamkan dupa. Oke, anak-anak, sudah jelas ya tadi. Yang pertama, kita mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan keragaman suku. Kemudian tentang bahasa daerah. Dan juga tentang keragaman agama di Indonesia. Gimana? Dari video tadi, insya Allah sebelumnya Ustazah sudah menerangkan semua ya. Misalnya agama yang diakui Indonesia ada berapa jumlahnya? 5. 6. 5 kah?
Agama yang diakui ada 5 apa 6? 6. Oke, kitab sucinya apa saja tadi juga sudah dilihatkan. Yang minggu sebelumnya sudah menjelaskan tentang tempat ibadahnya. Terus juga bagaimana cara kita bersikap dengan teman yang berbeda suku, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah, dan juga bagaimana cara kita hormat menghormati antar pemeluk agama. Oke, langsung saja sama Ustazah, silahkan kalian mengerjakan. Ustazah punya Google Form-nya. Ustazah harapkan nanti waktunya masih ada sehingga bisa dibahas. Sekarang pukul 9.32, 10 menit ya. 9.42 nanti dibahas sama Ustazah. Silakan dikerja nih. Oke, Baim, Raisen, adakah yang ditanyakan ke Ustazah? Nggak jadi, kepencet mungkin. Semua sudah diklik ya, Nak ya. Sambil Ustazah cek sih sebenarnya dari tempatnya Ustazah coba. Nanti mengerjakannya dibaca yang teliti ya, nggak usah buru-buru. Insya Allah 1 menit itu sudah cukup kok. Linknya sudah muncul di chat anak-anak. Sudah. Oke deh. Sudah mulai mengerjakan kan tadi? Raffi Jabala. Mana iki anak yo? Kok sudah dikirim? Coba ngerjakan lagi Raffi. Hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Oke. Padahal menurut Ustazah gampang sekali itu. Laut.
Insya Allah easy semuanya. Yang penting kalian dibaca dengan teliti, dikerjakan dengan baik. Ya, yang sudah selesai bisa langsung dikirim. 5 menit lagi waktunya. Pesertanya 25 ya hari ini ya. Oke, yang kumpulkan ke Ustadzah sudah 15. Kurang 10 anak lagi yang sudah mengumpulkan. Vin, Livia, Danang, Aryo, Valen, Aska, Kaisa, Nabil, Bilkis, Aulia, Ananda, Naila, Arya, Rehan, Safira, Miro. Yang dapat 100, 2 anak. Tahu nggak siapa yang kira-kira dapat 100 ya? Satu menit lagi dibahas sama Ustadzah. Oke, yuk siap kita bahas. Soal mulai nomor 1. Silakan yang membaca soal nomor 1, Naila. Keragaman suku bangsa di Indonesia harus kita syukuri karena
Setiap suku memiliki adat istiadat dan budaya yang sama. Apakah iya? Masa semua suku punya adat yang sama? Harusnya beda-beda apa sama kalau adat istiadatnya? Tiap suku punya adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda harusnya. Berarti ini jawabannya yang lebih tepat yang mana? Ada yang mau bantu kah? Jawabannya yang mana ini? Tadi aku keragamaan suku bangsa menjadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Oke, excellent. Jawabannya itu keragaman suku bangsa menjadi kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya. Jadi karena sangat mahalnya makanya tidak ternilai. Kalau negara lain memiliki keragaman seperti di Indonesia, nggak perlu. Apa yang kita miliki harus dengan negara lain itu kita syukuri, nggak perlu. Karena kita memang memiliki sesuatu yang berharga. Kemudian nomor 2 yang baca Mas Baim. Baim. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Oke deh, excellent buat Mas Baim. Nomor 3, Mbak Nindya. Nindya. Contoh kerukunan antar suku bangsa dalam kehidupan sehari-hari adalah menjenguk tetangga dari suku bangsa yang berbeda yang sedang sakit. Meskipun berbeda suku, tapi kalau sakit kita tetap menjenguk. Jangan hanya yang berasal dari suku yang sama, yang beda pun juga harus kita pedulikan. Selanjutnya Mas Arya. Sikap yang tidak dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa daerah adalah menghargai teman yang sedang berbicara menggunakan bahasa daerah yang lain. Yang tidak loh ya. Oh tidak. Ini kan ada tidaknya. Berarti yang bukan. Yang mana yang salah? Menghina teman yang berbeda, yang berbahasa daerah lain. Oke, excellent jawabannya. Ini di kelas ini banyak sekali yang videonya dimatikan. Ayo dinyalakan. Ustazah mau nunjuk kameranya dimatikan. Nggak bisa nanti. Ayo Mas, Mbak. Oh ini laki-laki semua. Ini yang dimatikan ini banyakannya. Selanjutnya Livia. Livia ada nggak ya itu ya? Ini Alka nggak kelihatan. Ayo Livia. Di-unmute Livia. Dimas anak baru di sekolahnya. Dimas pindah dari Jakarta ke Surabaya. Di sekolah ada pelajaran bahasa daerah. Sikap Dimas sebaiknya mempelajari bahasa daerah dengan semangat. Oke deh. Ini karena waktunya habis, Ustazah lanjutkan ya, biar cepat ya. Anton dan Edo berbeda agama. Setiap hari Edo berangkat sekolah melewati depan rumah Anton. Sikap Edo yang melewati rumah Anton tuh harusnya gimana, Nak? Ayo dijawab bersama-sama. Jawabannya yang mana? Kalau kalian lewat di depan rumah teman-teman, yang mana yang tepat? Menyapa Anton. Oke. Sikap toleran terhadap keragaman agama ditunjukkan dengan cara Menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. betul, menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Tony dan tetangganya berbeda agama. Tetangga Tony mengadakan perayaan hari keagamaan. Jalanan di depan